Bab 1191. Selama bentrokan tadi, pada saat yang sama, pada saat senjata itu patah, Jonathan secara jelas merasakan aura jahat di dalam pedang lawannya. Anehnya, benda itu memiliki efek penghambat yang kuat pada senjata. Namun, sekarang dia menggunakan pedang surga, dia tidak percaya pedang pihak lain masih bisa menahannya. Kultivator lawan juga memahami bahwa Jonathan tidak mudah dihadapi. Dia memegang pisaunya dan menatap Jonathan dan Seboxia dengan waspada, lalu diam-diam mengambil lencana Zamrud dan menghancurkannya di tangannya. Ini adalah Zamrud komunikasi. Welrun, yang termuda di antara kelompok itu, berseru. Namun, tepat setelah dia selesai mengatakannya, Clinton, yang berdiri di samping Welrun, menutup mulut Welrun. Seboxia melangkah maju, menggosokkan kedua tangannya, dan sepotong kekuatan hidup memancar dari manik-manik spiritual di telapak tangannya, larut ke udara dan menyelimuti ruang di depan mereka. Tampaknya telah merasakan sesuatu, utusan dari Yanopolis menatap Seboxia dengan ketakutan, matanya penuh dengan teror. "Kakao, jangan terganggu saat bertarung," Jonathan berteriak. Memegang pedang surga, dia dengan cepat melintasi jarak 30 meter dan muncul di samping kultivator. Sang kultivator terkejut. Dia secara naluriah mengulurkan tangan untuk menangkis serangan yang datang dengan pisaunya. Namun, tidak mungkin senjata utusan itu bisa bertahan melawan ketajaman pedang surga. Pedang panjang berlumuran darah itu patah menjadi dua, dan pedang surga menusuk dada kanan utusan itu tanpa mengeluarkan suara. Bam! Utusan dari Yanopolis itu roboh ke tanah, wajahnya berkerut karena kesakitan. Jonathan berjongkok di samping lawannya sambil mencengkeram pedangnya. Melihat darah yang terus mengucur dari mulut dan lubang hidung utusan itu, Jonathan menekan pedang surga lebih keras lagi. Darah mengalir ke pakaian utusan itu tanpa henti saat dia mengertakkan gigi dan mencengkeram pedang-pedang surga, berusaha mendorongnya keluar. "Kau masih melawan." Jonathan berdiri dan mengangkat kakinya untuk menginjak gagang pedang surga. Utusan itu mendengus. Pedang surga menancap lebih dalam ke tanah, menjepit utusan itu di lantai. "Jika kau bergerak lagi, aku akan memastikan kau mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian." Jonathan menatap utusan itu dengan dingin sebelum mengalihkan perhatiannya pada Seboxia. "Seboxia, apa yang kamu tangkap?" Pada saat itu, Seboxia memegang bola cahaya hijau kecil. Di dalam bola cahaya itu, gelombang riak bergelombang terus-menerus. Jonathan bergerak mendekat. Ekspresinya sedikit berubah saat melihat riak itu. "Seboxia, jangan bilang ini prinsip." "Tidak, prinsip tidak bisa diwujudkan dan dimampatkan menjadi sepotong Zamrud, tapi makhluk ini sepertinya memiliki hubungan dengan Rule," jawab Seboxia dengan acuh tak acuh. Pada saat itu, Seboxia berhenti dan menatap langit. Saat itu siang hari, dan langit dipenuhi dengan sinar matahari yang lembut dan hangat, seperti cuaca di Doveston pada bulan April atau Mei, yang tidak terlalu dingin atau kering. Segalanya terasa pas. Namun, anehnya, dunia kecil itu tidak memiliki matahari, bulan, atau bintang di langit pada siang atau malam hari. Seboxia menatap ke langit untuk waktu yang lama sebelum menoleh ke arah Jonathan dan berbicara lagi. "Meskipun dunia kecil ini tidak memiliki prinsip surgawi seperti dunia luar, dunia ini memiliki siang dan malam dan dapat menjadi tuan rumah bagi kelangsungan hidup organisme hidup. Bunga dan pepohonan bisa tumbuh subur di sini, dan ras iblis serta pembudidaya manusia juga bisa hidup dan berkembang biak di tempat ini. Oleh karena itu, pasti ada aturan tertentu yang beroperasi di dunia kecil ini, dan bola cahaya ini adalah salah satu aplikasi yang sangat periferal dari aturan tersebut." Jonathan sedikit mengerutkan alisnya setelah mendengarkan itu. Meskipun Seboxia tidak menjelaskan lebih lanjut, Jonathan mengerti apa yang dia maksud. Jonathan sebelumnya telah mendiskusikan banyak keanehan di dunia kecil dengan Seboxia, dan salah satunya adalah tidak adanya prinsip. Hal itu menyebabkan Seboxia dapat bergerak di luar dengan berubah wujud menjadi bentuk energi spiritual tanpa harus menanggung risiko dieliminasi oleh prinsip. Di saat yang sama, ketiadaan prinsip juga menandakan bahwa para pembudidaya alam ilahi tidak dapat hidup di dunia kecil. Itulah alasan utama Jonathan dan Seboxia berani bertindak begitu berani. Tanpa Divine Realm, tidak ada yang bisa memanfaatkan kekuatan prinsip. Selama mereka tidak dikelilingi oleh sekelompok besar musuh,
kelompok yang terdiri dari Jonathan dan Seboxia dapat melakukan apa saja yang mereka inginkan di dunia kecil. Namun, pada saat itu, Seboxia telah menemukan bahwa orang-orang di dunia kecil sebenarnya telah menemukan metode untuk menggunakan aturan di dunia kecil. Jonathan menganggap itu bukan pertanda baik. Memang, tidak ada yang bisa diremehkan meskipun mereka berasal dari dunia kecil yang benar-benar terisolasi dari dunia luar. Meskipun teknologi mereka tidak semaju dunia luar, sebagai anggota dunia kecil, orang-orang ini tidak pernah berhenti menjelajahi lingkungan mereka. Secara teoritis, dunia kecil adalah ruang yang sempurna dalam formasi yang dibentuk dengan metode khusus setelah melawan kekuatan prinsip surgawi. Oleh karena itu, kerangka ruang tersebut harus terdiri dari beberapa aturan yang sangat penting, yang menjadi dasar bagi kelangsungan hidup dunia kecil. Manipulasi aturan ini mirip dengan bagaimana seorang peretas memperoleh otoritas sebagai administrator sebuah program. Mampu menerapkan aturan dunia kecil untuk digunakan di dalam ruang itu sebenarnya merupakan bentuk lain dari eksploitasi prinsip. Seboxia fokus untuk merasakan fluktuasi energi di dalam kekuatan kehidupan dengan sangat serius. Kemudian, dia mengepalkan tangan kanannya dan menghancurkan kekuatan itu. Sepertinya kita harus lebih berhati-hati di masa depan, katanya dengan santai. Jonathan mengangguk dengan sungguh-sungguh sebagai tanggapan. Bagaimanapun juga, informasi itu sangat penting bagi mereka. Jika mereka tidak bertemu dengan kultivator dari Yanopolis, keduanya akan terus menjelajahi dunia kecil, terlalu percaya diri dan penuh dengan diri mereka sendiri, yang akan sangat berbahaya. Jonathan berbalik untuk melihat kultivator itu, yang terjepit ke tanah. Dia berjalan ke arahnya dan berjongkok sambil tersenyum. Anak nakal, kau akan menjawab setiap pertanyaanku. Jangan buang waktu satu sama lain, oke? Kau sedang merayu kematian, kata utusan dari Yanopolis sambil batuk darah. Apakah kau sadar bahwa melukaiku berarti kau sedang berperang melawan Yanopolis? Darah berceceran di mana-mana saat Jonathan meninju wajah utusan itu tanpa ragu-ragu, membuatnya pingsan. Melihat batu biru yang hancur di tanah, Jonathan memegang kepala utusan itu dengan rambutnya dan membangunkannya dengan menggunakan energi spiritual. Puff! Utusan itu memuntahkan seteguk darah dan bahkan memuntahkan selusin gigi. Kenapa kalian penduduk desa rendahan tidak membantuku membunuh mereka berdua? Jika kalian tidak mengambil tindakan, aku akan menyuruh tentara dari Yanopolis. Sambil mengancam penduduk desa gunung, dia memperhatikan lengan kiri Jonathan yang sedikit terangkat. Ketika dia berhenti berbicara, utusan itu melihat Jonathan sudah memegang belati yang sangat tajam. Apa yang kau lakukan? Tanya kultivator itu dengan ngeri. Jonathan tersenyum pada kultivator itu. Bukan apa-apa, Anda bisa terus berbicara. Saya hanya ingin mengambil sesuatu. Sambil menjawab dengan santai, Jonathan menurunkan lengan kirinya dengan sekuat tenaga, menancapkan belati itu ke tanah dan memotong jari tengah kultivator itu. Dia kemudian melepaskan cincin hitam dari jari yang terputus. Tidak apa-apa, kamu bisa melanjutkan. Bab 1192. Senyum tersungging di bibir Jonathan seakan-akan dia sedang mengobrol dengan seorang teman lama, dan dia terlihat santai dan kasual. Semakin dia bersikap seperti itu, semakin banyak penduduk desa yang menganggapnya sebagai monster. Kultivator yang telah ditindih Jonathan ke tanah sebelumnya diliputi oleh rasa takut. Sejak dia dilahirkan, dia adalah sosok elit di dunia itu. Posisinya mungkin sebagai penjaga rendahan di Yanopolis, tetapi setelah meninggalkan batas kota, 108 desa memperlakukannya seperti dewa. Selama bertahun-tahun, dia terus mengembara dari satu desa ke desa lainnya. Dimanapun dia berada, dia memiliki martabat yang mutlak. Dia bisa membunuh penduduk desa manapun yang memperlakukannya dengan tidak hormat sedikit pun, apalagi tidak mematuhinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Ketakutan menyelimutinya saat melihat ekspresi ceria Jonathan. Tubuhnya bergetar, dan dia kehilangan kendali atas kandung kemih dan buang air besarnya saat dia menatap Jonathan dengan penuh hormat. Maafkan saya, Pak, saya akan mengatakan apapun yang ingin Anda ketahui. Saya hanya meminta Anda untuk mengampuni saya. Sial, sebelum dia sempat menyelesaikan permohonannya, Jonathan telah menginjak lututnya sambil tersenyum. Saya sudah mengatakan bahwa Anda hanya akan menjawab saya ketika saya bertanya. Apakah saya sudah mulai bertanya?
Jonathan menatap pria itu dengan dingin. Memeras pengakuan adalah sebuah keterampilan dan pengetahuan tersendiri. Terlepas dari apakah teknik yang digunakan lembut atau kasar, tujuan akhirnya adalah untuk mematahkan pikiran orang yang diinterogasi. Hanya pada saat itu Jonathan akan mempercayai kata-kata kultivator. Mata si kultivator dipenuhi dengan keputusasaan, namun dia tidak berani bersuara. Melihat itu, Jonathan menuntut, "Namamu?" Sang kultivator menjawab dengan bibir bergetar, "Aku tidak layak memiliki nama belakang, jadi aku hanya punya nama depan." Itu adalah Huga. "Apa pekerjaan Anda di Yanopolis?" Jonathan bertanya lagi. "Saya seorang penjaga yang bertugas mengumpulkan barang-barang dari desa-desa. Saya memiliki pangkat terendah di militer." Seorang prajurit dengan pangkat terendah memiliki tingkat kultivasi seperti ini. Jonathan merenung sejenak sebelum bertanya, "Berapa banyak tentara yang ada di Yanopolis?" "Siapa orang yang bertanggung jawab?" Seboksia dan penduduk desa di sekitar desa gunung semuanya memasang telinga untuk mendengarkan. "Saya tidak tahu." Tidak ada yang menduga jawaban itu dari tentara yang ketakutan itu. Belati di tangan Jonathan menancap di lempengan di antara kedua kaki sang pembudidaya. "Apakah kamu sedang bermain-main denganku? Kamu adalah seorang prajurit Yanopolis, jadi bagaimana mungkin kamu tidak tahu berapa banyak prajurit yang ada di Yanopolis? Aku akan memotong kejantananmu jika kamu terus berbohong padaku." Prajurit itu segera menggelengkan kepalanya dengan kuat. "Kasihanilah saya, Tuan. Saya benar-benar tidak tahu." Yanopolis terbagi menjadi kota luar dan kota dalam. Kota luar dibagi menjadi wilayah utara dan selatan. Saya berasal dari sebuah desa di wilayah utara di sepanjang perbatasan, Desa Leven. 10 tahun yang lalu, saya diambil dari sana dan dikirim ke wilayah selatan kota luar untuk menjadi penjaga paling rendah. Saya tidak pernah melangkah ke kota dalam bahkan sampai sekarang. Saya benar-benar tidak punya jawaban untuk pertanyaan Anda. Jonathan tertegun oleh kata-kata kultivator itu dan berbalik untuk melihat Grayson, yang berlutut tidak jauh. Dia kemudian melambaikan tangannya dengan lembut. "Grayson, apakah orang ini mengatakan yang sebenarnya?" Grayson mendengar Jonathan memanggil namanya dan segera bangkit berdiri dan membungkuk. "Kami tidak yakin akan hal itu, Tuan Goldstein. Kami hanya sebuah desa di perbatasan. Tidak ada penduduk desa yang pernah memasuki kota sebelumnya, tapi ada satu hal yang dia katakan itu benar. Dari waktu ke waktu, Yanopolis akan mengirim utusan ke setiap desa untuk merekrut beberapa Grandmaster yang beruntung dalam fase absolut. Saya mendengar para Grandmaster dibawa ke Yanopolis untuk pelatihan intensif. Namun, tidak ada yang tahu apakah itu benar karena para Grandmaster ini tidak pernah muncul lagi setelah mereka pergi." Grayson baru saja menyelesaikan penjelasannya ketika utusan dari Yanopolis buru-buru menambahkan, "Kami yang dibawa pergi. Semua 108 desa dibagi menjadi wilayah utara dan selatan di tepi sungai. Utusan Yanopolis akan merekrut para pembudidaya dari kedua wilayah tersebut, kemudian menukar mereka melalui formasi portal di kota luar. Setelah mencapai terobosan ke alam dewa, mereka akan ditugaskan sebagai penjaga untuk mengawasi desa-desa di wilayah lain." Gambaran struktur organisasi Yanopolis terbentuk di benak Jonathan saat mendengar penjelasan mereka. Kota dalam dan kota luar. Yanopolis berbentuk seperti sebuah target. Para pembudidaya dari wilayah utara akan mengawasi wilayah selatan dan sebaliknya. Setelah mengalami penindasan yang parah oleh para pembudidaya dari wilayah lain, penduduk desa pasti akan membalas dendam terhadap yang terakhir setelah mereka menjadi pembudidaya sendiri. Penindasan semacam ini akan menumbuhkan dendam di setiap utusan baru. Ini adalah lingkaran yang tak berujung. Otoritas di Yanopolis bahkan tidak perlu membuat keputusan. Para utusan dari wilayah utara dan selatan dapat membentuk lingkungan yang menindas di antara 108 desa, mencegah penduduk desa memiliki pikiran untuk memberontak. Sementara itu, memutus semua hubungan antara kota luar dan kota dalam dapat menyembunyikan kemampuan kota dalam yang sebenarnya. Ketidaktahuan itu adalah akar dari ketakutan 108 desa. Jonathan melirik Seboksia dengan ekspresi serius. Orang yang bertanggung jawab sepertinya orang yang sulit untuk dihadapi, terlepas dari identitas orang itu. Seboksia menjawab dengan acuh tak acuh, "Itulah mengapa kita harus meninggalkan dunia ini secepat mungkin." Meskipun tahu tidak ada harapan, Jonathan masih bertanya pada utusan itu,
apakah Anda tahu di mana portal kekacauan itu? Portal kekacauan apa? Aku tidak mengerti. Jonathan menghela napas pasrah setelah mendengar jawaban gugup dari utusan itu. Saya pikir saya telah menangkap sosok penting. Meskipun aku gagal menemukan lokasi portal kekacauan, setidaknya aku mendapatkan pemahaman kasar tentang seluruh struktur dunia kecil ini. Namun, sepertinya dia tidak lebih dari boneka Yianopolis, karakter yang bisa dibuang. Jonathan meraih gagang pedang surga dan perlahan-lahan menarik pedang itu dari tanah. Aku punya firasat bahwa portal menuju dunia luar terletak di kota dalam Yianopolis, Seboxia. Seboxia menjawab dengan datar, semoga saja bukan itu masalahnya. Kalau tidak, akan merepotkan. Tidak ada yang merepotkan. Jonathan mengisyaratkan jarinya untuk memanggil belati di tanah. Jika portal itu benar-benar terletak di dalam kota dalam, kita bisa bersatu dengan pembudidaya lain yang datang ke sini bersama kita. Dengan puluhan pembudidaya alam ilahi dan 100 lebih pembudidaya alam dewa, kemungkinannya terlihat cukup bagus, dimanapun lokasinya. Seboxia melirik Jonathan dan menunjuk ke arah penduduk desa gunung di sekitarnya. Di tempat ini di mana setiap orang bisa menjadi pembudidaya alam dewa selama mereka mempelajari metode kultivasi, apa yang dapat Anda lakukan dengan kurang dari 200 pembudidaya alam dewa? Jonathan tertawa. Mereka yang tidak banyak membantu dapat membantu kita dengan menjadi umpan meriam. Hanya itu bantuan yang kita butuhkan. Bab 1193. Seboxia menatap Jonathan, matanya dipenuhi dengan ekspresi yang mengatakan, saya sudah mengetahuinya. Jonathan, kemampuanmu dalam menyusun rencana membuatmu menjadi kandidat yang sempurna untuk menjadi penjahat yang hebat. Saya sudah bilang sebelumnya, kau mewakili kematian 4 prinsip terhormat. Aku pikir kau harus lebih condong ke arah itu, saran Seboxia. Jonathan mendekati Seboxia dengan senyum ceria, lalu berbisik di telinganya, Seboxia, dalam hal licik, aku tidak ada apa-apanya dibandingkan denganmu. Aku hanya seorang kultivator biasa yang mencoba melewati permainan gila yang kamu dan monster tua lainnya mainkan. Kalian adalah ahli manipulasi sejati yang dapat dengan mudah memanipulasi peristiwa yang berlangsung selama berabad-abad. Saya bahkan tidak mendekati level kalian. Sambil menggenggam kedua tangannya, Seboxia berkata, jadi, Tuan Goldstein, maksudnya Anda tidak mempercayai saya? Jonathan menyentuh hidungnya dan menjawab, jangan berpura-pura menjadi orang yang jujur dan lurus di sini. Jika apa yang Anda katakan itu benar, lalu mengapa Anda merusak prinsip saya? Seboxia menatap Jonathan dengan tenang, sementara Jonathan tersenyum. Kedua rubah licik itu, yang satu tua dan yang satu muda, saling bertatapan sambil tetap diam. Penduduk desa gunung masih menundukkan kepala dan tidak berani mengangkat pandangan mereka. Meskipun mereka tidak dapat memahami makna di balik percakapan Jonathan dan Seboxia, mereka tahu bahwa keduanya memiliki identitas yang luar biasa. Clinton, yang paling dekat dengan mereka, tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Sebagai desa terjauh di pinggiran, Mountain Village menghadapi bahaya yang lebih besar dibandingkan dengan 107 desa lainnya yang lebih dekat ke pusat kota. Padang gurun yang luas di luar 108 desa dipenuhi dengan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali binatang buas ini mengamuk, terlepas dari skalanya, desa-desa di pinggiran adalah yang pertama kali terkena dampaknya. Mereka telah berpikir untuk mencari cara untuk bergerak lebih dekat ke pusat, tetapi Yianopolis memberikan perintah tegas untuk melarang mereka melakukannya. Jika mereka berani melakukan upaya migrasi besar-besaran, para utusan Yianopolis akan secara kolektif mengambil tindakan dan membantai siapapun yang meninggalkan desa. Menurut para utusan, setiap desa seperti paku yang ditancapkan dengan kuat ke tanah di tempat tertentu di padang gurun. Siapapun yang berani melangkah keluar dari batas-batasnya akan menemui ajalnya. Namun, sebagai pembudidaya, siapa yang rela menunggu kematian dalam menghadapi bahaya yang sudah diketahui? Namun demikian, Yianopolis memerintah desa-desa ini dengan tangan besi. Selama bertahun-tahun, desa-desa yang tidak penting di pinggiran seperti desa gunung tidak dapat menemukan peluang sama sekali untuk mengubah nasib mereka. Terlebih lagi, Jonathan dan Seboxia kini muncul entah dari mana, bahkan berani mengalahkan utusan Yianopolis. Menurut percakapan mereka, ada lebih dari 200 pembudidaya yang mirip dengan Jonathan. Bukankah ini kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh Mountain Village?
Clinton melirik ke arah utusan Yianopolis yang sedang berjuang untuk memasukkan obat ke dalam mulutnya sendiri untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Pada saat itu, dia diam-diam menghunus pedang tulang. Tiba-tiba, sebuah suara yang menusuk telinga bergema di udara. Jonathan mendongak dan melihat burung iblis yang sama yang telah membawa utusan Yianopolis ke sini kembali. Burung itu dengan cepat turun dari ketinggian dan tiba di depan Jonathan dan yang lainnya dalam sekejap mata. Utusan Yianopolis yang berada di tanah melemparkan benda ajaib berupa tali ke arah burung itu, dengan tepat melingkarkannya pada cakar burung itu. Mencoba melarikan diri, Jonathan mengacungkan pedang surganya, tapi sebelum dia bisa bergerak, orang lain sudah berlari ke arah burung itu. Grayson, tembak! Raungan dahsyat terdengar di udara, mengejutkan semua orang. Setelah jeritan yang menusuk, burung itu dengan cepat naik dan menghilang ke pegunungan berkabut di kejauhan. Di udara, tetesan darah berjatuhan, mendarat di wajah para penduduk desa gunung. Namun demikian, pada saat itu, tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Tatapan para penduduk desa tertuju pada Clinton, yang berdiri di tengah-tengah. Dengan terengah-engah, Clinton berdiri di depan Jonathan, memegang cakar besar yang menakutkan milik burung iblis. Clinton lah yang telah berlari keluar sebelumnya. Dia telah menggunakan pedang tulang untuk memotong salah satu cakar burung itu, cakar yang sama dengan yang tersangkut di tali utusan Yianopolis. Utusan Yianopolis yang memegang ujung tali yang lain kini berwajah pucat pasi. Clinton Yorkland, beraninya kau? Utusan itu mengertakkan gigi dan mengeluarkan raungan putus asa. Memanggil burung itu kembali adalah cara terakhirnya untuk melarikan diri, tapi sekarang kesempatannya diputuskan dengan paksa oleh Clinton, yang selalu tunduk padanya. Bagaimana dia bisa menerima ini? Clinton menatap Grayson, yang sedang linglung dengan tali busurnya yang masih tertarik kencang. Dia menghela napas panjang dan dengan santai membuang cakar burung itu. Letakkan busur Anda. Kamu sudah terlambat, burung itu sudah kembali untuk melapor, kata Clinton. Hah. Pada saat itulah Grayson akhirnya menyadari bahwa semuanya telah berakhir dan perlahan-lahan melepaskan ketegangan pada busurnya. Apa yang dilakukan Tuan Yorkland? Sepertinya dia melakukan sesuatu untuk melawan utusan Yianopolis. Kita tamat. Desa gunung akan hancur. Kepala suku sudah gila. Apa dia tidak tahu bahwa menyerang utusan itu adalah tanda yang jelas untuk menantang Yianopolis? Di sekeliling mereka, para penduduk desa yang menyaksikan tindakan Clinton perlahan-lahan berdiri, melihat dengan cemas ke arah tengah. Bagi para penduduk desa, Yianopolis selalu menjadi kekuatan gigih yang tidak mungkin dikalahkan. Perbudakan selama bertahun-tahun bahkan telah menekan setiap pemikiran perlawanan dalam diri mereka. Oleh karena itu, apa yang baru saja dilakukan Clinton adalah hal yang tidak dapat mereka terima. Dalam benak mereka, hanya ada satu pikiran. Tuan Yorkland sudah gila, dia sedang menggiring semua orang ke kuburan kita. Namun, Clinton tetap tenang. Sambil membuang pedang tulang yang retak, dia sekali lagi menunjukkan sikap hormat yang aneh kepada Jonathan dan Seboxia. Jonathan menatap Clinton dengan kebingungan. Anda cukup menarik. Bagaimana kau berani menyerang utusan Yianopolis? Apakah Anda tidak takut akan pembalasan mereka? Ya, kata Clinton dengan suara pelan, sambil menundukkan kepalanya. Tapi saya lebih takut lagi bahwa generasi masa depan desa gunung kita harus hidup di bawah ancaman kematian. Suara Clinton seperti memiliki kekuatan magis tertentu, bergema di jalan-jalan di Mountain Village dan membungkam semua keraguan dan diskusi di sekitar mereka. Dia mengangkat kedua tangannya di atas kepala, membentuk gerakan hormat. Tuan Goldstein, meskipun saya tidak bisa memahami banyak hal dari percakapan Anda sebelumnya, ada satu hal yang saya pahami dengan jelas. Yaitu, kalian berdua adalah orang luar dan bukan utusan Yianopolis. Tolong, bantu kami dan tunjukkan jalan yang jelas ke depan. Berikan desa gunung dan desa-desa lain seperti kami di pinggiran secercah harapan untuk bertahan hidup. Biarkan generasi masa depan kami tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang kematian. Bab 1194. Saat Clinton berlutut di tanah, tatapan Jonathan menyempit, tetapi dia tetap diam. Berdasarkan reaksi para penduduk desa Mountain Village dan deskripsi utusan tentang Yianopolis, Jonathan memiliki pemahaman umum tentang struktur dunia kecil ini. Yianopolis berdiri di tengah, dengan 108 desa yang membentuk pinggirannya. Di tengah-tengahnya,
dua kota luar dibagi menjadi wilayah utara dan selatan. Tata letak kota, terutama pengaturan 36 desa menengah dan 72 desa tingkat bawah, sangat efektif. Bahkan sebanding dengan model manajemen perusahaan modern. Baik itu pertukaran pembudidaya antara wilayah utara dan selatan atau tata letak desa-desa perantara, semuanya tampak seperti cara bagi Yianopolis untuk mengalihkan permusuhan. Pertukaran pembudidaya antara wilayah utara dan selatan menyebabkan tekanan pada desa-desa di bawahnya, dan hukuman kolektif menyebabkan desa-desa menengah menanggung konsekuensi dari kesalahan yang dibuat oleh desa-desa di tingkat yang lebih rendah. Hal ini, pada gilirannya, menyebabkan desa-desa tingkat menengah memberikan tekanan terus-menerus pada 72 desa tingkat bawah, memastikan bahwa mereka tidak akan berani bertindak di luar batas. Desa-desa tingkat bawah membenci desa-desa perantara, desa-desa perantara takut pada utusan dari kota luar, dan semua utusan dari kota luar tidak lebih dari antek-antek yang dibesarkan untuk mengikuti instruksi dari kota dalam. Sistem yang tampaknya sederhana ini sebenarnya adalah jaringan kontrol yang terjalin erat. Sebagai desa terluar, desa gunung tidak memiliki harapan untuk membebaskan diri dari sistem yang menindas ini, bahkan jika mereka memberontak. Mereka tidak punya harapan, sama sekali tidak ada. Menyadari keheningan Jonathan, Seboxia mengatupkan kedua tangannya dan dengan penuh hormat berbicara kepada Clinton. Tuan Yorkland, saya ingin tahu, dia memulai. Saya mengamati sebelumnya bahwa dalam radius 50 meter dari sini, ada lebih dari 30 ahli alam suci yang berada dalam fase absolut di antara Anda. Dengan fondasi seperti itu, seharusnya mudah bagi kalian untuk menerobos ke alam dewa. Sambil berbicara, Seboxia mengulurkan tangan kanannya dan membuat gerakan membalik. Yang membuatku penasaran adalah kenapa kalian semua tidak memilih untuk secara kolektif menerobos ke alam dewa. Apakah Yianopolis begitu menakutkan sehingga bahkan dengan kolaborasi puluhan desa di sekitar sini, tidak ada harapan untuk melawan? Mendengar pertanyaan Seboxia, Clinton, matanya berkaca-kaca, dengan cepat berdiri. Pak, bukannya kami tidak memiliki keberanian untuk melawan. Hanya saja kita tidak punya cara untuk menerobos ke alam dewa. Bagaimana mungkin? Jonathan berseru kaget, menatap Clinton. Kultivasi Anda telah mencapai ambang batas kritis. Selama Anda memiliki metode kultivasi, Anda seharusnya bisa. Pada titik ini, Jonathan membeku, dan kemudian dia tiba-tiba menyadari apa yang terjadi. Dia menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Aku mengerti sekarang. Kontrol Yianopolis sangat ketat sehingga mereka pasti akan memutus akses Anda ke metode kultivasi. Anda tidak memiliki metode kultivasi di atas alam Mahaguru, bukan? Clinton mengepalkan tinjunya dan dengan enggan mengangguk saat dia menoleh ke arah Jonathan. Beberapa ratus tahun yang lalu, setiap desa di sekitar sini memiliki kultivator alam dewa. Namun, setelah gelombang serangan binatang 300 tahun yang lalu, pembudidaya alam dewa di 108 desa semuanya terbunuh atau terluka parah. Mereka yang selamat dibawa pergi oleh Yianopolis dengan dalih mendapatkan hadiah, dan tidak ada pembudidaya alam dewa sejak saat itu. Jonathan merasakan beban berat di dadanya setelah mendengar ini. Jika tebakanku benar, orang-orang dari Yianopolis akan terus menyingkirkan dan menyingkirkan para pembudidaya alam dewa yang baru muncul bersama dengan metode kultivasi mereka, bukan? Itu benar. Ekspresi Clinton berubah menjadi suram saat dia menatap Jonathan. Dalam waktu kurang dari 50 tahun, semua desa telah kehilangan warisan budidaya alam dewa. Bahkan jika beberapa desa berhasil menyembunyikan sesuatu, mereka terlambat menyadarinya dan tidak bisa membuat perbedaan. Kita tidak punya cara untuk membalikkan keadaan. Seboxia berjalan ke depan dan melambaikan tangannya, mengirimkan aliran energi spiritual. Dengan lembut dia mengangkat Clinton dari tanah. Kalian semua sangat menderita. Semua makhluk terlahir setara dan tidak boleh diperbudak, kata Seboxia. Jonathan hanya bisa terdiam dan merasa bingung saat melihat ekspresi welas asih Seboxia. Jika ada pengikut Seboxia lain yang mengucapkan kata-kata welas asih seperti itu, dia akan menganggap mereka telah dicuci otaknya. Namun, ini datang dari Seboxia, jadi tampak agak konyol. Siapakah Seboxia sebenarnya? Dia adalah seorang kultivator hebat yang memiliki prinsip of life, tetapi dia tidak pernah menyembuhkan atau menyelamatkan orang lain selain Jonathan.
Sebaliknya, dia telah menggunakan prinsip of slaughter milik Jonathan untuk menyerap kekuatan hidup mereka yang berada di ambang kematian untuk digunakannya sendiri. Seboxia adalah makhluk kejam yang mampu membunuh. Dia telah menipu bahkan jalan surgawi dengan rencananya. Namun disinilah dia, berbicara tentang kesetaraan bagi semua makhluk hidup dengan cara yang begitu suci. Siapapun akan menganggapnya tidak masuk akal. Apa yang sedang dilakukan Seboxia? Pandangan Jonathan yang memotret Seboxia menjadi semakin gelap. Namun demikian, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun, betapapun dia memeras otak. Saat itu, Seboxia secara tidak terduga memberi isyarat kepada Jonathan. Dalam sekejap, Jonathan merasakan fluktuasi energi spiritual di dalam medan eliksirnya. Dengan penglihatan batinnya, dia melihat sebuah sudut peti mati besar di dalam medan eliksirnya terangkat dengan sendirinya. Di dalam kegelapan peti mati, sebuah bayangan berkedip-kedip. Sebelum Jonathan dapat bereaksi, objek tersebut telah terbang keluar dari bidang eliksirnya dan mendarat di tangan Seboxia. Itu adalah perubahan ilusi menjadi kenyataan. Jonathan memperhatikan Seboxia dengan waspada. Meskipun dia telah menemukan cara untuk mencegah Seboxia menariknya ke dalam ruang ilahi, dan Seboxia juga telah kehilangan perlindungan dari prinsip of life di dunia kecil ini, Jonathan masih tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman Seboxia. Alasan terbesarnya adalah mantra konversi ilusi. Seboxia dapat menempatkan peti mati yang panjangnya lebih dari 10 meter ke dalam perut Jonathan. Jika Jonathan berani melawan, Seboxia dapat dengan mudah membelah dirinya menjadi dua dengan mengubah peti mati yang tidak berwujud itu menjadi kenyataan. Hingga saat ini, Jonathan belum pernah menemukan catatan atau informasi tentang teknik ini. Oleh karena itu, Seboxia masih mempertahankan cengkeraman kuat pada takdirnya. Seboxia mencengkeram gulungan bambu hitam di tangannya. Puan Yorkland, saya mengerti permintaan Anda. Ini jilid pertama dari kitab Seboxiasm. Di dalamnya, Anda akan menemukan metode kultivasi yang memungkinkan Anda untuk menerobos alam Anda saat ini. Dengan fondasi yang Anda miliki, menjadi orang siulian alam dewa dengan mudah dapat dicapai. Kultivasi mental yang menyertainya juga sama pentingnya dan tidak boleh diabaikan selama latihan kultivasi Anda. Ingatlah itu, katanya. Saat Seboxia berbicara, dia memasukkan gulungan bambu ke tangan Clinton. Gedebuk. Clinton memegang gulungan bambu itu dengan kedua tangannya dan berlutut. Pak, terima kasih banyak telah memberi kami metode budidaya ini. Atas nama penduduk desa gunung, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pada saat itu, tidak hanya Clinton tetapi juga penduduk desa di sekitarnya berlutut satu demi satu. Pak, terima kasih telah memberi kami metode ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Seluruh desa gunung dipenuhi oleh penduduk desa yang berlutut dan dengan lantang mengucapkan terima kasih. Bagi para penduduk desa ini bukan hanya metode kultivasi alam dewa, ini adalah jalan yang jelas untuk bertahan hidup. Akhirnya, Jonathan memahami tujuan Seboxia. Dia menggunakan metode kultivasi untuk memenangkan hati orang-orang ini. Bab 1195. Jonathan memperhatikan penduduk desa yang berlutut di sekelilingnya dengan cemberut. Jika portal kekacauan berada di tempat yang dia duga di Yanopolis, maka satu-satunya cara untuk meninggalkan tempat ini adalah dengan memasuki kota. Selain itu, dengan keadaan Mountain Village saat ini dan kesan yang dia dapatkan tentang kepala Yanopolis dari utusan itu, sepertinya satu-satunya cara orang luar seperti mereka dapat memasuki Yanopolis adalah bertarung di sana. Jika pertempuran terjadi, kemungkinan besar mereka akan kalah, karena jumlah mereka kurang dari 200 orang. Apa yang dilakukan Seboxia adalah merumuskan rencana cadangannya. Jika penduduk desa yang tertindas dari 108 desa di dunia kecil bisa menjadi pembudidaya alam dewa, maka mereka akan memiliki lebih dari 1 juta pembudidaya alam dewa. Bahkan Valkyrie pun tidak akan menjadi masalah bagi mereka, apalagi Yanopolis. Mereka telah memasuki desa bersama-sama, tetapi Seboxia telah berubah menjadi pemimpin spiritual penduduk desa dalam sekejap mata. Hal itu tampak konyol bagi Jonathan. Melihat cara Seboxia mengkhotbahkan Seboxiasm, Jonathan mencemooh dan berjalan ke arah utusan Yanopolis. Katakanlah, Tuan, masih mencoba melarikan diri. Jonathan bergumam sebelum merebut tas kecil dari pembudidaya lainnya. Ya ampun, Anda bahkan memiliki tas penyimpanan di sini. Sungguh hal yang langka untuk ditemukan.
Sambil memegang tas penyimpanan dengan satu tangan, dia secara paksa menyebarkan indera spiritual di atasnya sebelum merogohnya untuk memeriksa isi tas. Detik berikutnya, Jonathan membelalakkan matanya. Ternyata, tas penyimpanan yang terlihat biasa saja itu memiliki 3 cincin penyimpanan lain di dalamnya. Benda ajaib penyimpanan seperti cincin penyimpanan tidak bisa disimpan di dalam benda ajaib penyimpanan lain karena batasan susunan misterius. Sebelumnya, saat Jonathan masih berada di zona perang Timur Remdik, dia telah mendapatkan sabuk lencana Zamrud yang disembunyikan oleh anggota tim Alpha di pinggang mereka setelah membunuh Antoine. Setiap Zamrud di sabuk itu adalah ruang penyimpanan raksasa yang masing-masing berisi 10 cincin penyimpanan. Dalam perjalanan kultivasinya sejauh ini, Jonathan hanya pernah menemukan item magis penyimpanan khusus seperti itu sekali. Setelah itu, Jonathan telah membongkar lencana Zamrud dan mendistribusikannya ke berbagai zona perang untuk digunakan sebagai item magis yang strategis. Meskipun item magis seperti itu tidak memiliki kemampuan ofensif atau defensif, mereka adalah item utilitas yang sangat baik. Contoh yang baik dari penggunaannya adalah dalam pertempuran River Onsi. Jika mereka melakukan transportasi logistik dengan cara tradisional, rute transportasi mereka akan terpapar satelit Remdik, dan mereka akan berisiko tinggi terkena rudal Remdik karena jarak yang jauh antara Harfush dan Doveston. Namun, dengan item magis penyimpanan yang diperoleh Jonathan, anggota kantor Asura hanya perlu memasukkan sumber daya yang diperlukan ke dalamnya dan melakukan penerbangan ke tujuan mereka. Bahkan jika mereka menghadapi cuaca buruk atau sedang menuju ke tempat yang tidak dapat dijangkau oleh kendaraan, para pembudidaya dapat terus membawa sumber daya di dalam benda ajaib penyimpanan tersebut ke tempat tujuan. Ini adalah cara yang sangat efisien untuk mengangkut sumber daya mereka. Beberapa waktu yang lalu, Jonathan sempat bingung bagaimana cara mempromosikan item-item ini dalam skala besar. Yang mengejutkannya, dia sekarang bertemu dengan benda ajaib lain dengan kaliber yang sama. "Hei, dari mana Anda mendapatkan ini?" Saat itu, wajah utusan itu pucat pasi, karena indera spiritualnya rusak. Sangat mudah untuk mendapatkannya. Setiap utusan di kota luar memilikinya. Jika kau menginginkannya, aku bisa mendapatkannya untukmu selama kau membiarkanku pergi. Saya akan mendapatkan apapun untuk Anda selama Anda membiarkan saya pergi. Saat Jonathan mendengarkan permohonan utusan itu, dia menggantungkan tas penyimpanan di pinggangnya. "Bukankah kau menemukan orang luar beberapa waktu lalu? Di mana mereka?" "Di desa Upriver," utusan itu berseru, tidak berani merahasiakan apapun dari Jonathan. "Ada 2 orang. Saya melucuti salah satu dari mereka. Yang satu lagi melarikan diri, dan utusan yang lain sedang mengejar yang melarikan diri." Ketertarikan Jonathan tergelitik oleh hal itu. Berapa banyak utusan yang bekerja dalam satu tim? Saya terkejut 2 orang luar berhasil melarikan diri dari Anda. Ketika Jonathan mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu, dia mengira bahwa para utusan itu telah bertemu dengan para pembudidaya alam ilahi dari dunia luar. Namun, jawaban yang keluar dari mulut utusan itu membuat Jonathan melompat berdiri karena terkejut. "Kami biasanya bekerja dalam tim dengan lebih dari selusin anggota setiap saat. Jumlah kami seharusnya cukup untuk 2 orang luar alam dewa, tapi ketika kami mengepung mereka, salah satu yang melarikan diri mengeluarkan benda ajaib yang aneh," kata utusan itu sambil memberi isyarat di udara. "Benda itu setinggi manusia. Benda itu tajam di salah satu ujungnya dan terlihat seperti anak panah yang melesat di ujung lainnya. Yang paling aneh adalah bagaimana benda ajaib itu mampu meledak di udara meskipun tidak memiliki fluktuasi energi spiritual. Benda itu bahkan meledak dengan bola cahaya raksasa. Beberapa utusan kami terluka oleh benda ajaib itu. Kami lengah, dan begitulah cara mereka melarikan diri." Jonathan menatap utusan itu dengan mulut menganga. Dengan penjelasan utusan itu, dia menyadari satu hal. Benda itu bukanlah benda ajaib. Jika benda itu tajam di salah satu ujungnya dan dilengkapi dengan sayap yang bisa mengepak di ujung yang lain, itu jelas bukan benda ajaib. Jonathan membiarkan indera spiritualnya meresap ke dalam cincin penyimpanannya sebelum melambaikan tangan dan memanggil rudal setinggi manusia. "Apakah ini yang kamu lihat?" Begitu utusan itu melihat rudal di tangan Jonathan, dia menjadi pucat. "Mengapa Anda juga memiliki benda ajaib ini?" "Benda ini persis sama." Detik berikutnya,
Jonathan mengulurkan tangannya untuk menjambak rambut utusan itu. Apa kamu yakin ini benda yang sama persis? Apakah tidak ada perbedaan sama sekali? Utusan itu sudah sangat ketakutan saat itu, dan dia hanya bisa mengangguk dengan sungguh-sungguh atas pertanyaan Jonathan. Iya, aku bersumpah mereka identik. Sebuah kilatan melintas di mata Jonathan. Seperti apa orang itu? Apakah mereka memiliki rambut melewati telinga mereka? Apakah mereka seorang kultivator dengan benda ajaib yang mengeluarkan suara yang sangat keras dan dapat membunuh dari jauh? Iya. Setiap kali dia bergerak, dia akan melatih benda ajaib itu pada kita, Seboxia, itu Hayden. Sebelum utusan itu menyelesaikan kalimatnya, Jonathan sudah berteriak ke arah Seboxia. Seboxia segera menghampiri Jonathan. Saat itu, Jonathan sudah perlahan-lahan menurunkan utusan itu ke tanah. 2 orang yang kau tangkap adalah teman kami. Beritahu saya di mana utusan lainnya, dan saya akan melepaskan kalian, kata Jonathan sambil mengeluarkan ramuan emas yang sangat besar. Aliran energi spiritual murni di atasnya membuat utusan itu menegang. Sebelumnya, sebelum aku datang ke desa gunung, mereka berada di desa hulu. Namun, karena beberapa dari mereka terluka, mereka mungkin sudah dalam perjalanan kembali ke kota luar. Mendengar itu, Jonathan menoleh ke arah Grayson. Apakah kamu tahu di mana letak desa Upriver? Aku tahu, jaraknya 300 mil ke arah timur laut, jawab Grayson sambil berdiri. Utusan itu kemudian menatap Jonathan dengan memelas. Aku sudah menceritakan semuanya, jadi bisakah kau biarkan aku pergi, Sik? Suara itu diiringi dengan aksi Jonathan yang menusukkan pedang surganya ke kepala sang utusan. Seboxia, kita harus menyelamatkan mereka. Bab 1196. Meskipun utusan Yanopolis tidak menyebutkan nama Hayden, namun dari deskripsinya, Jonathan hampir yakin bahwa orang yang melarikan diri itu adalah Hayden. Meskipun mereka semua adalah orang luar dan Hayden bukanlah satu-satunya yang memiliki senapan sniper, rudal identik yang dimiliki oleh pelarian itu adalah bukti bahwa itu adalah Hayden. Lagi pula, rudal yang dimiliki Jonathan tidak tersedia untuk dibeli di manapun. Sebaliknya, rudal itu diambil dari gudang senjata unit serangan jarak jauh Angkatan Darat Timur. Itu adalah persenjataan yang baru dikembangkan, dan model spesifiknya belum diungkapkan kepada publik. Sebelum memasuki dunia kecil, Jonathan hanya memberikan rudal tersebut kepada Hayden dan Joshua. Jika pelarian itu memiliki bom dan senapan sniper juga, maka itu pasti Hayden. Baik Joshua maupun Hayden telah memasuki portal kekacauan terlebih dahulu. Jika Hayden adalah orang yang melarikan diri dari para utusan, maka orang yang ditangkap kemungkinan besar adalah Joshua. Seboxia menatap Jonathan dengan cemberut. Dia tengah mengkhotbahkan Seboxiasm kepada para penduduk desa, jadi dia jelas tidak senang dengan gangguan Jonathan. Menyelamatkan mereka. Menyelamatkan siapa? Seboxia bertanya dengan bingung. Joshua dan Hayden, kata Jonathan sambil menggunakan energi spiritualnya untuk menarik Grayson. Pimpin jalannya sekarang. Kita akan menuju ke desa hulu secepat mungkin. Saat kata-kata itu keluar dari mulut Jonathan, seseorang mencengkeram pundaknya. Saat berbalik, dia menyadari Seboxia berdiri di belakangnya dengan kedua tangan terkatup di depan dada. Jonathan menyadari bahwa pengekangan energi spiritual di pundaknya berasal dari Seboxia, jadi dia bertanya, apa yang sedang kamu lakukan, Seboxia? Seboxia menggelengkan kepalanya. Saya pernah melihat Joshua dan Hayden di medan perang River Onsi sebelumnya. Yang satu tidak memiliki basis kultivasi yang stabil, dan yang lainnya adalah orang yang licik yang bahkan aku waspadai. Namun, kemampuan mereka hanya biasa-biasa saja di dunia kecil ini. Faktanya, dalam menghadapi Yanopolis, mereka sekuat cacing yang menggeliat. Aku tidak mengerti mengapa kau mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkan orang-orang seperti mereka. Aku ingin penjelasan darimu, kata Seboxia kepada Jonathan, kebingungannya terlihat di matanya. Jonathan menatap Seboxia, bingung sejenak, sebelum mengingat sesuatu. Oh benar, kamu kehilangan kesadaran setelah kesengsaraan petir. Setelah mengingat kembali pikirannya, Jonathan melanjutkan, biar aku rangkum untukmu. Dunia kecil ini adalah tanah leluhur keluarga Whiteley. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, nenek moyang keluarga Whiteley meninggalkan tempat ini. Oleh karena itu, sangat mungkin Joshua memiliki cara untuk pergi dari sini.
Mungkin kita tidak perlu melawan Yianopolis. Ayo pergi. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Seboxia menyalurkan energi spiritualnya untuk meraih Grayson dan berlari menuju timur laut. Namun, Jonathan melirik Clinton dan mengingatkannya, ingat apa yang Seboxia katakan. Anda harus bekerja keras dalam kultivasi. Tidak boleh berleha-leha. Setelah kedua orang itu pergi, penduduk desa Mountain Village membungkuk dan mengucapkan terima kasih kepada mereka. Sementara itu, ratusan mil jauhnya, Hayden sedang berbaring menunggu di sebuah pohon tua di pegunungan. Di tangannya ada lempengan formasi segitiga seukuran telapak tangan yang berputar tanpa henti. Itu adalah susunan penyamaran miniatur. Dengan benda itu di tangannya, dia bisa meminimalisir fluktuasi energi spiritualnya. Di atasnya, teriakan melengking seperti burung dari seekor binatang buas terdengar, menakut-nakuti hewan-hewan lain di hutan. Hayden menahan napas dan berkonsentrasi pada indranya untuk menyesuaikan intensitas energi spiritualnya. Ini adalah hari ketiganya di dunia kecil dan hari ketiga dia berlari untuk menyelamatkan diri. Sebelum memasuki dunia kecil, Yoshua telah berjanji kepadanya bahwa dia tidak akan menganiaya Hayden dan keluarga Zing setelah dia mengambil warisan keluarga Whiteley. Hayden berpikir bahwa dia akan dapat melakukan perjalanan santai di dunia kecil bersama Yoshua, menikmati pemandangan sementara mereka mencari warisan. Setelah itu, mereka akan kembali ke rumah mereka. Sementara keluarga Whiteley kembali ke masa kejayaannya, Hayden akan dapat menjadikan keluarga Zing sebagai anggota sejati The Untouchables. Bahkan jika keluarga Zing akan bergantung pada keluarga Whiteley untuk bertahan hidup di masa depan, mereka akan tetap berada di puncak. Namanya akan tercatat dalam sejarah kultivasi Canaian. Memikirkan hal itu saja sudah membuatnya bersemangat. Sayangnya, itu semua hanyalah fantasi Hayden. Kenyataannya jauh lebih kejam. Saat dia memasuki dunia kecil itu, dia telah mendarat di tepi sungai. Sebelum dia dapat mengetahui di mana dia berada, seekor binatang iblis raksasa yang tampak seperti buaya mulai menyerangnya dengan ganas. Dalam kepanikannya, Hayden melarikan diri ke dalam hutan, tetapi saat dia kehilangan binatang iblis yang tampak seperti buaya itu, dia menjadi sasaran seekor ular besar yang panjangnya puluhan meter. Setelah seharian berlari, Hayden akhirnya bertemu dengan orang pertama yang ia temui di dunia kecil. Orang itu tidak lain adalah Vicador, Jenderal Angkatan Darat Selatan Remdikian. Keduanya adalah musuh selama pertempuran River Onsi, tetapi ketika mereka bertemu di dunia kecil yang tidak dikenalnya, mereka merasa seolah-olah bertemu dengan roh yang sama. Mereka berdua mulai saling membantu dan melakukan perjalanan bersama. Pada pagi hari ketiga, mereka akhirnya menemukan sebuah kota dengan aktivitas manusia. Tempat itu adalah desa Upriver. Seperti Jonathan dan Seboxia, orang-orang di desa Upriver menganggap bahwa Vicador dan Hayden adalah utusan dari Yianopolis, sehingga mereka sangat menghormati dan sopan terhadap mereka. Sayangnya, mereka tidak seberuntung Jonathan dan Seboxia. Mereka segera bertemu dengan tim utusan yang sedang berpatroli. Ketika 14 pembudidaya alam dewa bergerak, mereka dengan mudah mendapatkan keunggulan. Dalam waktu singkat, keduanya dikepung oleh para utusan. Vicador melawan dengan kemampuan terbaiknya, dan akhirnya kultivasinya dihancurkan oleh para utusan. Di sisi lain, Hayden lebih licik. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia dengan cepat merendahkan sikapnya dan menawarkan harta sebagai imbalan atas belas kasihan. Tentu saja, yang dia tawarkan adalah rudal. Setelah dia melukai beberapa utusan dengan kejam, dia dengan cepat melarikan diri dari desa hulu. Sekarang, dia berusaha menghindari para utusan. Di atasnya, sebuah siluet gelap terbang melintasi langit dalam sebuah lengkungan. Hayden melihat ke langit melalui dedaunan pepohonan dan melihat sesosok tubuh dengan tombak di atas binatang terbang itu. Saat mereka berdua berada dekat, Hayden bahkan bisa merasakan aura spiritual orang lain yang melewatinya. Hayden tidak berani bergerak sedikit pun. Yang bisa dia lakukan hanyalah percaya pada susunan topeng di tangannya. Hanya ketika indera spiritual itu hilang, Hayden perlahan-lahan menghela napas lega. Saya kira mereka tidak melihat sesuatu yang aneh. Tepat saat pikiran itu terbentuk di benaknya, dia mendengar suara binatang iblis berlari ke arahnya dari 3 arah yang berbeda. Bab 1197. Sial, aku sudah dibuat.
Jantung Hayden tiba-tiba berdegup kencang. Sambil melompat berdiri, ia berlari ke arah pohon di sampingnya. Roar! Saat raungan membelah udara, pohon tempat dia bersembunyi sebelumnya dirobohkan oleh seekor serigala hijau dan putih yang panjangnya lebih dari 10 meter. Menginjak batang pohon yang setebal tong, serigala hijau itu menatap pria di seberangnya dengan dingin. Di punggungnya duduk seorang pembudidaya alam dewa dengan kulit kecoklatan dan tubuh bagian atasnya terbuka. Jepret, jepret, di dua arah lainnya, tumbuh-tumbuhan patah. Dalam detak jantung berikutnya, dua serigala raksasa lainnya muncul. Dengan demikian, 3 orang dan 3 serigala mengepung Hayden di tengah-tengah mereka. Di langit, burung iblis terus berputar-putar dan berkotek tanpa henti. Dengan kata lain, para utusan dari keempat arah menghalangi pelarian Hayden dari segala arah. Orang luar, kami adalah utusan dari Yanopolis. Jika Anda menyerah sekarang, kami akan mengampuni nyawa Anda. Utusan Yanopolis yang bertelanjang dada di seberang Hayden berteriak. Sambil menyingkirkan susunan topeng di tangannya, Hayden terkekeh sambil menatap pria itu. Apa kau pikir aku bodoh? Aku secara pribadi menyaksikanmu menghancurkan kultivasi rekanku. Namun, Anda sekarang mengklaim bahwa Anda tidak akan melakukan sesuatu terhadap saya. Apakah Anda menganggap saya sebagai anak berusia 3 tahun? Sambil mengatakan itu, dia mengeluarkan senapan sniper dari tempat penyimpanannya dengan jentikan tangannya. Kemudian, dia melanjutkan, Anda hanya merayu kematian untuk menjadikan diri Anda target besar. Mengarahkan senapan sniper di tangannya ke burung iblis raksasa di langit, dia menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Lumpuhkan dia. Pada saat dia melakukannya, batang pohon di depannya patah dan pecah. Di atasnya, serigala hijau raksasa itu kabur menjadi bayangan saat melesat ke arahnya. Darah muncrat ke segala arah. Di tengah-tengah lolongan kesakitan ketiga serigala itu, Hayden mengayunkan pedangnya ke arah utusan yang bertelanjang dada itu. Dentang, saat senjata mereka bertabrakan, mereka melesat melewati satu sama lain. Utusan bertelanjang dada itu menginjak punggung serigala hijau dengan keras, menjatuhkannya ke tanah dengan kecepatan tinggi dari udara. Dengan dorongan itu, sosoknya melesat ke udara lagi. Dia berputar dan mengejar Hayden, yang telah membebaskan diri dari pengepungan. Ini untukmu. Mengikuti teriakan Hayden, sebuah benda hitam terbang ke arah wajah sang utusan. Lonceng peringatan berbunyi di dalam diri sang utusan. Bahkan ketika dia mengirim benda hitam itu terbang dengan senjata di tangannya, dia dengan cepat mendarat dan mundur dengan panik. Hayden telah melemparkan senjata seperti itu saat itu. Senjata itu meledak dan melukai 6 anggota tim mereka. Oleh karena itu, dia sangat ketakutan saat melihat taktik yang sama. Namun, setelah dia mendarat, dia menemukan tidak adanya ledakan yang diharapkan. Benda yang dilemparkan Hayden kepadanya hanya mengeluarkan semburan asap tebal dan tajam yang sebenarnya bisa dihalangi dengan sedikit bantuan dari perisai roh. Di langit, burung iblis raksasa itu menukik ke dalam hutan dengan pekikan melengking. Bahkan sebelum burung itu mendarat, sesosok tubuh melompat ke bawah di depan ketiga pria itu. Melihat 3 serigala hijau yang lehernya telah terputus, pemuda di atas burung iblis itu memasang ekspresi yang sangat suram. Orang luar itu menanam selusin benda-benda sihir yang bagus dan tajam di sini sebelumnya, Tuan. Semua serigala hijau kami mati karenanya, seorang utusan melaporkan, mengulurkan benda magis yang bahkan lebih halus dari sehelai rambut kepada pemuda itu. Saat melihat tetesan darah pada benang halus itu, seringai mekar di wajah pemuda itu. Orang luar ini memiliki banyak sekali benda-benda sihir yang cukup beragam. Hubungi kota luar dan minta bantuan. Juga, kirimkan kabar kembali dan beritahu semua desa bahwa jika mereka berani menyembunyikan berita tentang kehadiran orang luar dan tidak melaporkannya, kota luar akan mengirim utusan untuk melakukan pembersihan besar-besaran setelah ditemukan. Bahkan desa-desa tingkat menengah pun akan dimintai pertanggungjawaban. Meskipun desa hulu adalah desa terpencil seperti desa gunung dan harus berjaga-jaga dari serangan gelombang binatang iblis, ukurannya jauh lebih besar. Tidak hanya luasnya 2 kali lipat dari desa gunung, tetapi populasinya juga melebihi yang terakhir sekitar 20.000, hampir mencapai 40.000 penduduk. Mempertimbangkan skalanya, desa ini bahkan setara dengan beberapa desa di dekat Yanopolis, apalagi desa-desa yang berada di daerah terpencil. Oleh karena itu, secara alamiah,
desa ini menjadi desa tingkat menengah di daerah pinggiran. Dua desa yang dikelola oleh Desa Hulu tidak lain adalah Desa Gunung dan Desa Lembu. Selama ini, sebagian besar tekanan terhadap Desa Gunung dan Desa Lembu berasal dari penindasan Desa Hulu. Misalnya saja saat Grayson dan yang lainnya mencari makan di hutan belantara untuk mengumpulkan tanaman obat. Awalnya, tugas ini merupakan tugas dari kota luar ke Desa Hulu, Gunung, dan Lembu. Namun, setelah Desa Hulu menerima perintah tersebut, mereka melimpahkan tugas tersebut ke Desa Gunung dan Desa Lembu. Lebih buruk lagi, jumlah yang diminta Desa Hulu jauh lebih besar daripada yang diminta Yanopolis. Hanya dengan melakukan hal tersebut mereka dapat memperoleh keuntungan, mengumpulkan lebih banyak sumber daya untuk desa mereka dan meningkatkan taraf hidup mereka. Sayangnya, jika situasi ini terus berlanjut, maka akan tercipta situasi di mana yang kuat akan tetap kuat dan sebaliknya. Hal ini akan membuat desa seperti Mountain Village tidak mungkin membalikkan keadaan. Grayson berdiri di puncak gunung, menatap ke bawah ke arah desa yang diselimuti kabut di bawahnya dengan ekspresi yang agak suram di wajahnya. Itu adalah Desa Hulu, tuan-tuan. Sepanjang perjalanan, ia telah menjelaskan situasi umum Desa Upriver kepada Jonathan dan Seboxia. Sebagai sebuah desa tingkat menengah di pinggiran, Desa Upriver tidak berbeda dengan kota-kota di dunia luar dan secara signifikan lebih makmur daripada Desa Gunung. Daerah pusatnya, terutama, dipenuhi dengan pertokoan. Penduduk dari puluhan desa di sekitarnya mengunjungi Desa Upriver untuk membeli kebutuhan yang mereka perlukan atau menjual apapun yang mereka peroleh dari pegunungan. Saat itu, Jonathan meminta satu set pakaian asli yang terbuat dari kulit binatang kepada Grayson. Lagi pula, dia berada di sana dalam misi penyelamatan kali ini dan tidak ingin menjadi sasaran para utusan neraka itu. Adapun Seboxia, yang telah muncul dalam bentuk energi spiritualnya, dengan bijaksana memilih untuk kembali ke peti mati di ladang ramuan Jonathan. Alasan pilihannya tidak lain adalah karena dia tidak dapat menerima mengenakan cawat yang terbuat dari kulit harimau. Bagaimanapun, itu tidak ada bedanya. Tidak peduli apa yang Seboxia dan Jonathan kenakan, para utusan dari kota luar itu tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada mereka saat berhadapan satu sama lain secara nyata. Selain itu, bentuk energi spiritual Seboxia masih belum serealistis seperti dewa yang mereka temui sebelumnya, meskipun sangat mirip. Fakta bahwa dia telah kembali ke peti mati sebenarnya meningkatkan keamanan Jonathan sejauh ini. Jonathan memeriksa pakaiannya dengan hati-hati sebelum mengikuti Grayson menuruni gunung dan masuk ke Desa Hulu. Tidak lama setelah mereka masuk ke desa, dia melihat sebuah tablet batu yang sangat besar dan bercahaya. Berjalan mendekatinya, dia menatap tulisan yang goyah di atas tablet batu itu dengan tatapan kosong. Apa yang tertulis di sana, Grayson? Saya tidak bisa membaca. Bahkan sebelum Grayson bisa menjawab pertanyaan itu, seorang pria parubaya kekar dengan tinggi lebih dari 2 meter di sampingnya mencibir, "Aku bisa mengatakan bahwa kau adalah sampah dari desa tingkat rendah dalam sekejap. Tidak heran tingkat kultivasimu hanya fase pemula dari alam Mahaguru." Bab 1198. Suara pria kekar itu menggelegar. Begitu kata-katanya terdengar, kata-kata itu menarik perhatian orang-orang di sekitar mereka. Siapa itu? Dan dari desa mana dia berasal? Tidak tahu. Saya rasa saya tidak pernah melihatnya sebelumnya. Aku kenal pria di sebelahnya. Kalau tidak salah, itu Grayson Doni, dan dia berasal dari Mountain Village. Ketika Grayson mendengar bahwa seseorang telah menduga identitasnya, dia dengan cepat memiringkan kepalanya ke arah pria itu sambil tersenyum. "Iya, benar. Kami dari Desa Gunung. Kami di sini untuk menukar beberapa kebutuhan sehari-hari dengan barang-barang yang kami dapatkan dari pegunungan." Nada bicaranya sangat ringan dan membawa jejak keramahan. Bahkan, suaranya terdengar agak lemah. Sayangnya, justru keramahan seperti itulah yang membuat orang-orang di sekelilingnya tertawa terbahak-bahak. "Kau tahu, Grayson ini tampaknya menjadi salah satu kandidat untuk kepala desa Mountain Village berikutnya. Apa kau serius? Mengingat penampilannya yang lemah, masa depan seperti apa yang akan dimiliki desa gunung jika dia menjadi kepala desa?" Masa depan apa? Tepat sekali. Desa seperti Desa Gunung pantas untuk diinjak-injak. Mengikuti tawa para penduduk yang riuh, Grayson menatap Jonathan di sampingnya dengan malu. "Ayo kita pergi, John.
Sebaiknya kita bergegas kembali sebelum malam tiba setelah melakukan barter. Jika tidak, akan berbahaya. Sambil mengatakan itu, dia bergerak menjauh dari orang-orang di sekitar mereka dan pergi bersama Jonathan. Tanpa diduga, beberapa kultivator alam suci dari fase absolut di belakang mereka melayangkan tangan mereka dan menghalangi jalan keduanya. Permisi, sesama teman saya. Ekspresi Grayson sedikit berubah saat dia memperhatikan beberapa orang itu, sedemikian rupa, namun kau ingin membunuhnya. Tidakkah menurutmu kau bertindak terlalu jauh? Sosok Jonathan sangat proporsional. Meskipun dia tidak akan dianggap kekar di dunia luar, dia juga tidak akan dianggap lemah. Namun, di dunia kecil itu, semua kultivator telah dipelihara oleh energi spiritual dari langit dan bumi sejak muda dan mengkonsumsi ramuan ajaib yang tak terhitung jumlahnya, jadi mereka semua tegap. Akibatnya, Jonathan tampak agak kurus dan lemah di hadapan mereka. Ketika pria kekar itu melihat bahwa Jonathan berhasil mempertahankan pergelangan tangannya, wajahnya segera berubah menjadi topeng kemarahan. Setelah beberapa kali mencoba mengerahkan tenaga secara sembunyi-sembunyi untuk menarik pergelangan tangannya, tetapi tidak berhasil, jejak kesedihan terlihat di matanya. Jadi, bagaimana jika saya mengganggunya? Di dunia ini, kemampuan seseorang sangat diutamakan. Tingkat kultivasi mereka di bawah yang lain, jadi mereka pantas untuk diinjak-injak. Lepaskan aku. Saat dia mengatakan itu, dia menyentakkan lengan kanannya dengan keras untuk mengirim Jonathan terbang. Di bawah ledakan kekuatan yang kuat itu, sosok Jonathan terlempar ke udara. Namun sebelum ia sempat menertawakan diri, ia menyadari bahwa cengkeraman Jonathan di pergelangan tangan kanannya tetap sekuat sebelumnya. Sekarang giliranmu. Dengan teriakan pelan itu, Jonathan mendarat dengan mantap di kedua kakinya. Memutar pinggangnya, ia mengangkat pria bertubuh kekar itu tinggi-tinggi ke udara. Bam! Sosok pria kekar itu membentuk bayangan di udara sebelum menghantam tanah batu biru dengan keras. Batuk. Sambil berbaring di tanah, dia memuntahkan seteguk darah, membuat orang-orang di sekitarnya sangat ketakutan sehingga mereka semua mundur tanpa henti. John, Grayson ingin melangkah maju dan mendesak Jonathan untuk membiarkan semuanya berlalu, tetapi ketika dia melihat sekilas tatapan acuh tak acuh di mata pria itu, kata-kata di ujung lidahnya tersangkut di tenggorokannya. Saya berkultivasi untuk waktu yang lama tanpa alasan lain selain agar tidak ada orang yang menginjak-injak saya. Jika saya terus berkultivasi, mengapa saya harus terus berkultivasi untuk memperpanjang umur saya? Akan jauh lebih baik bagi saya untuk mati. Jepret. Sebuah putaran keras dari pergelangan tangan Jonathan menghasilkan serangkaian patahan tajam dari lengan pria kekar itu. Tanpa menghiraukan raungan kesakitan, ia berbalik dan melihat ke arah penduduk desa hulu di sekelilingnya. Jadi, siapa di antara kalian yang ingin mencobanya? Saat tatapan tanpa ekspresi pria itu menyapu mereka, semua orang yang hadir tanpa sadar mundur. Selanjutnya, Jonathan mengeluarkan cakar ular pengait dan menusukkannya ke bahu pria kekar itu. Mengangkat pria itu ke atas, dia menggantungnya di depan loh batu. Saya tidak bisa membaca. Beritahu saya apa yang tertulis di atasnya. Jika kamu berani menghilangkan satu kata pun, aku akan membunuhmu di sini dan saat ini juga. Cakar ular kail tidak hanya tajam tetapi juga sangat berbisa. Pria kekar itu dapat merasakan perubahan di dalam tubuhnya saat itu dan begitu membatu sehingga dia tidak berani menunjukkan sedikit pun amarah. Tolong jangan bunuh saya. Ada tertulis bahwa setiap desa yang ditemukan gagal melaporkan kehadiran orang luar akan dibersihkan oleh utusan dari kota luar dalam skala besar. Desa-desa yang saling terkait juga akan dihukum dengan cara yang sama sebagai kaki tangan. Jonathan menoleh ke arah Grayson di sampingnya. Hanya ketika yang terakhir memberikan sedikit anggukan kepala, dia menundukkan kepala pria kekar itu sambil mendengus. Ayo pergi. Dia melepaskan semburan energi spiritual untuk meledakkan noda darah di cakarnya sebelum berputar di atas tumitnya untuk pergi. Tepat setelah dia mengambil beberapa langkah menjauh, sebuah suara serak menembus udara. Kau ingin pergi setelah bertarung fisik dan membunuh seseorang di desa hulu, dasar petani rendahan dari desa rendahan. Jonathan menoleh ke kanan. Di atas sebuah rumah di tepi jalan, seorang pemuda dengan tombak sedang mengincarnya dan Grayson sambil menyeringai. Mendengar hal itu, Jonathan berbalik dan melirik pria kekar yang sudah terkapar di tanah.
Saya melukainya untuk membela diri. Terlepas dari itu, luka tersebut tidak akan membunuhnya. Meskipun dia telah memanipulasi cakarnya untuk melepaskan beberapa racun sebelumnya, itu tidak mematikan, hanya melucuti pria kekar itu dari mobilitasnya. Oleh karena itu, dia tidak akan menanggung kejahatan pembunuhan. Tidak disangkanya bahwa tepat saat kata-katanya terucap, tombak di tangan pemuda itu berubah menjadi bayangan dan menusuk tepat ke jantung pria kekar itu. Dia menganga melihat pria kekar yang perlahan-lahan sekarat, matanya selebar piring. Sementara itu, pemuda itu melompat turun dari rumah. Mendarat di samping pria kekar itu, ia mencabut tombak dengan paksa. Aku bilang kau yang membunuhnya, jadi itulah kebenaran yang sesungguhnya. Kamu tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Bab 1199. Pemuda itu meraih tombaknya, yang ujungnya tajam mengeluarkan darah segar. Adapun penduduk desa Hulu, semuanya membungkuk hormat kepada pemuda itu. Salam, prefek. Penduduk desa menyapa dengan hormat. Ketika Jonathan melihat sekeliling, dia memperhatikan bahwa semua orang, kecuali dirinya dan Grayson, telah berlutut di depan pemuda itu sebagai tanda hormat. Prefek, dari luar kota Yanopolis. Jonathan bertanya dengan rasa ingin tahu sambil mengamati pemuda itu. Dia bukan utusan dari Yanopolis tapi prefek desa Hulu. Grayson memberi tahu Jonathan dari belakangnya. Desa berukuran sedang seperti desa Hulu memiliki 10 lowongan bagi para penggarap alam dewa untuk mengatur dan menindas semua desa bawahannya. 10 penggarap yang memenuhi syarat ini diberi gelar prefek. Tugas mereka adalah menjaga urusan yang berkaitan dengan 3 desa. Mendengar penjelasan Grayson, Jonathan mengangguk sambil tertawa kecil. Saya mengerti, dia pada dasarnya adalah anjing piaraan di luar kota. Tidak lama setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, ekspresi muram muncul di wajah penggarap alam dewa. Menurutku kamu bukan dari Mountain Village. Tanya prefek sambil mengarahkan tombaknya tepat di antara kedua mata Jonathan. Seseorang sekuat kamu tidak akan pernah dihasilkan oleh tempat pengecut itu. Senyuman cerah kemudian muncul di wajah Jonathan. Dengan sedikit pergeseran pada kakinya, Jonathan tanpa pamrih menyalurkan energi spiritualnya ke dalam tanah. Ketika prefek merasakan gelombang energi spiritual di dalam tanah, dia mengerahkan medan energi spiritualnya secara refleks. Meskipun dia tidak tahu apa niat Jonathan, dia mengambil sikap waspada karena kedatangan orang luar baru-baru ini. Saat energi spiritual Jonathan menabrak medan gaya prefek, bumi yang berada di luar radius 10 meter dari prefek tiba-tiba melonjak ke udara. Segel, mengulurkan tangan kanannya, Jonathan mulai mengepalkannya dengan kuat, menyebabkan keempat dinding yang telah ditinggikan berkumpul ke arah tengah. Ledakan. Saat tembok-tembok itu saling menutup, tanah dari atas tumpah dari ketinggian puluhan meter, seperti sungai yang meluap. Pemandangan tanah yang berjatuhan menimbulkan kepanikan di kalangan penduduk desa dan menyebabkan mereka mengungsi dari daerah tersebut. Menatap pemandangan ajaib di hadapannya, Grayson ingin mengatakan sesuatu kepada Jonathan tetapi segera menyadari bahwa Jonathan telah menghilang dari sisinya. Di bawah sungai tanah yang jatuh, sang prefek memegang perisai kokoh di atas kepalanya untuk melindungi dirinya dari tanah yang jatuh dari atas. Dia bereaksi sepersekian detik lebih lambat dan akibatnya kehilangan kesempatan untuk melarikan diri. Baru setelah seluruh tanah jatuh ke tanah, prefek menghela nafas lega. Namun, sebelum dia bisa keluar dari lapisan bumi, dia merasakan sesuatu yang aneh terjadi di bawah kakinya. Di dalam perisai roh, prefek menjatuhkan tombaknya langsung ke tanah. Namun, seolah-olah ada sesuatu yang mencengkeramnya, tombak itu ditarik lebih dalam ke dalam tanah. Berangkat, mengencangkan cengkeramannya pada tombak dengan kedua tangannya, prefek mengirimkan gelombang energi spiritual ke ujungnya. Energi spiritual kemudian tersebar ke lingkungan sekitar dalam bentuk riak. Dengan kedua tangannya memegang tombak, Jonathan dapat melihat darah dari tangannya merembes ke tanah di sekitarnya. Apakah kamu menantangku? Ketika Jonathan mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas, tanah di atasnya tampak hidup dan membuka jalan baginya. Sementara itu, prefek terjatuh setelah tanah di bawah kakinya menghilang. Adapun Jonathan, dia membuang tombaknya dan menghancurkan perisai roh prefek dengan tangannya yang berlumuran darah. Setelah itu, dia mencengkeram kaki prefek itu dan membenturkannya ke dinding tanah. Keluar sekarang. Saat prefek mengaum, ruang di depan Jonathan mulai terdistorsi.
Setelah itu, indera spiritualnya mendeteksi kemunculan sosok besar yang muncul entah dari mana. Ternyata itu adalah serigala hijau raksasa. Karena ruang bawah tanah yang dikuasai Jonathan terbatas ukurannya, kemunculan serigala hijau raksasa memisahkan Jonathan dan prefek di dua ujung yang berbeda. Didorong ke dinding tanah sebesar serigala hijau, Jonathan tidak punya ruang untuk bergerak sama sekali. Adapun serigala hijau, yang telah dipanggil ke ruang gelap, ia mulai berjuang keras dalam upayanya untuk melarikan diri. 5 elemen Dewa Naga, Bumi, aktifkan. Jonathan berteriak pelan sebelum melepaskan semburan energi spiritual ke tanah di sekitarnya. Namun, sebelum dia bisa menggunakan teknik pelepasan bumi untuk membebaskan dirinya, serigala hijau di depannya menjerit kesakitan dan meledak berkeping-keping. Serigala hijau itu menghancurkan dirinya sendiri. Permukaan tanah di pintu masuk desa Hulu mulai berguncang tak terkendali sementara gelombang kejut dari ledakan serigala hijau membuat bongkahan besar bumi terbang ke langit seperti geyser. Sementara itu, prefek yang sedang berdiri di alun-alun di pintu masuk desa, telah membuat segel dengan tangannya sambil mengawasi pusat ledakan. Di dalam kawah, bau tanah bercampur bau darah meresap ke atmosfer. Sementara itu, dua sosok mendekat dengan cepat dari jauh dan sampai di pintu masuk desa. Frank, apa yang terjadi? Seorang pria bertanya kepada prefek setelah turun dari punggung serigala hijau. Dengan ekspresi serius, prefek menatap ke kawah besar yang dibentuk oleh serigala hijau yang menghancurkan dirinya sendiri. Ada orang luar dengan metode kultivasi yang sangat aneh sehingga dia mampu memanipulasi bumi untuk serangannya. Saat aku terjebak, aku tidak punya pilihan selain membebaskan diri dengan meledakkan serigala hijauku, jelas Frank sambil menyeka darah di sudut bibirnya. Meskipun Jonathan tidak menunjukkan kekuatan seorang penggarap alam dewa dalam duel mereka, fakta bahwa dia telah menghantamkan Frank ke bumi telah menyebabkan vitalitas Frank bergejolak dan tubuhnya menderita luka dalam yang parah. Alhasil, meski kedua sekutunya datang, Frank tidak berani bertindak berdasarkan dorongan hati. Dia terus mengamati sekelilingnya dengan waspada, tidak tahu kapan atau di mana Jonathan akan menyerang selanjutnya. Orang luar, teman-teman Frank bersorak kegirangan saat mereka mendengar kata-katanya. Utusan dari luar kota Yanopolis sejauh ini telah menangkap beberapa orang luar. Terlebih lagi, mereka telah menawarkan hadiah yang besar kepada siapa saja yang menangkap orang luar dan menyerahkannya. Bahkan, seseorang akan diberi kesempatan menjadi utusan luar kota. Itu adalah posisi tertinggi yang bisa diraih oleh penduduk desa di dunia kecil. Dalam peran tersebut, seseorang akan diberikan kewenangan untuk mengambil atau menyelamatkan nyawa, yang merupakan tanda mencapai kebebasan sejati. Tidak semua orang menikmati pembunuhan, karena mereka terlahir dengan hati yang baik. Sayangnya, mereka hanya punya dua pilihan di dunia yang mereka tinggali. Antara tertindas atau penindas, tak seorang pun akan memilih menjadi yang pertama. Tentu saja Frank dan teman-temannya tahu apa maksudnya menangkap Jonathan. Setelah bertukar pandang, mereka mengangguk satu sama lain dengan sadar. Semuanya, larilah sekarang. Siapapun yang membicarakan hal ini akan dihukum mati. Bab 1200. Sebagai prefek, ketiganya memegang kekuasaan paling besar di desa. Mengambil contoh Frank, dia telah membunuh seorang penduduk desa di depan puluhan pria lainnya, tetapi tidak ada yang berani menunjukkan ketidaksetujuannya. Akibatnya, kehadiran tiga prefek semakin membuat takut penduduk desa, menyebabkan mereka berpencar tanpa ada perlawanan. Mereka bertiga hanya punya satu tujuan sekarang, untuk menangkap Jonathan dan mengklaim pujian atas hal itu. Itu juga sebabnya Frank tidak meminta bantuan setelah mendeteksi keberadaan Jonathan. Alasan pertama adalah mereka berhasil menangkap Vicador dan Hayden dengan mudah. Karena perbedaan besar dalam konsentrasi energi spiritual di dalam dan di luar dunia kecil, seorang kultivator dari dunia kecil akan jauh lebih kuat daripada seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama dari luar. Alhasil, Frank merasa bisa melenyapkan Jonathan sendirian. Alasan kedua adalah hadiah yang ditawarkan oleh kota luar Yanopolis. Setiap tahun, utusan luar kota akan merekrut petani dari berbagai desa, namun lowongan yang tersedia sangat terbatas. Proses seleksinya sangat kompetitif sehingga seorang prefek dari desa berukuran sedang seperti desa hulu sungai tidak memiliki peluang bagus untuk terpilih sama sekali. Akibatnya, jika berita kedatangan Jonathan tersiar dan prefek lainnya datang untuk menangkapnya bersama,
peluang Frank untuk terpilih sebagai utusan Yanopolis akan berkurang drastis. Itu juga mengapa kedua prefek yang datang kemudian mengambil keputusan yang sama seperti Frank. Karena Jonathan adalah lawan yang tangguh, mereka berpikir bahwa upaya gabungan mereka akan cukup untuk membawanya masuk, dan tidak perlu melibatkan orang lain. Mereka sangat sadar akan arti dari pembagian kredit tersebut kepada 3 pihak, bukan kepada 10 prefek lainnya. Namun mereka tidak menyadari bahwa keserakahan mereka akan menjadi alasan utama kehancuran mereka. Sementara itu, sehelai rumput kecil perlahan mulai tumbuh dari tanah. Ini mungkin berjalan lambat, namun kemajuannya masih terlihat dengan mata telanjang. Di sepanjang sudut kawah dalam yang dibentuk oleh ledakan serigala hijau, rumput tumbuh setinggi setengah manusia dewasa dalam waktu singkat. Pada saat itu, ruang kosong di sekitar pintu masuk desa Hulu tiba-tiba dipenuhi tanaman hijau subur. Apa yang sedang terjadi? Ketika dua prefek yang baru tiba itu memandang ke arah Frank, yang mereka lihat hanyalah ekspresi tidak mengerti di wajahnya. Rupanya, dia belum merasakan bahaya yang akan datang. Saat berikutnya, tanah mulai bergolak ketika sosok Jonathan perlahan-lahan naik dari kawah sebelum mendarat di permukaan. Rekan-rekan kultivator, sepertinya takdir telah mempertemukan kita. Jonathan berkomentar sambil tersenyum tipis sambil mengamati ketiga prefek. Menatap Jonathan dengan tatapan kosong, Frank berteriak, "Bukankah itu?" Sebelum dia bisa menyelesaikannya, rumput di kakinya tiba-tiba melilit kakinya dan tampak berubah menjadi pisau tajam. Saat darah muncrat ke udara, Frank menginjak tanah untuk melompat ke udara. "Di atas kamu!" teriak prefek di seberangnya sambil menunjuk ke atas kepalanya. Sayangnya, sudah terlambat baginya untuk bereaksi. "Turun bersamamu." Mendengar dengusan dingin, Frank merasa bahunya seolah hancur berkeping-keping. Sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi, dia berubah menjadi bayangan saat dia menghantam tanah. Meski mengeluarkan banyak darah dari mulut dan hidungnya, dia tidak berani tetap berada di tempat yang sama. Karena bahu kanannya patah, Frank berniat melarikan diri dengan menggunakan tangan kirinya. Namun, dua helai rumput melayang melewatinya dan menyebabkan dia terjatuh tak berdaya ke tanah. Sedangkan lengan kirinya sudah dipotong menjadi 3 bagian. Sementara itu, sesosok tubuh jatuh dari udara dan menusukkan pedang panjang ke Frank. Dengan ujung pedang yang keluar tepat di atas perutnya, Frank pada dasarnya dipaku ke tanah. Menatap dirinya dari jauh, Jonathan tertawa kecil. "Seboksia, transfigurasimu itu keren sekali." Berdiri di tepi kawah, Seboksia menatap Jonathan dengan tenang sebelum pergeseran tubuhnya mengubahnya kembali ke wujud aslinya, seorang biksu botak berjubah putih. "Masih ada 2 lagi. Mari kita lihat apakah kamu lebih cepat dariku." Tidak lama setelah Seboksia berbicara, tubuhnya muncul kembali lebih dari 10 meter di depan. Sebagai tanggapan, Jonathan membentuk segel dengan kedua tangannya dan muncul tepat di samping Seboksia, menempuh jarak lebih dari 20 meter dengan ketukan lembut kakinya. "Panggil bantuan." Melihat Seboksia dan Jonathan menyerang mereka, salah satu prefek menyadari bahwa mereka telah berbuat macam-macam dengan orang yang salah. Sayangnya, pencerahan itu datang terlambat. Dengan ketukan lembut kaki Seboksia, kilatan cahaya hijau tersaring ke tanah di bawah. Tanaman merambat besar-besaran mulai menyembul dari tanah dan terbang menuju para prefek seolah-olah mereka telah mengambil nyawanya sendiri. Sedangkan bagi Jonathan, metodenya kurang meriah. Dia hanya menghunus Heaven Sword dan menusukkannya ke arah musuh-musuhnya. Alih-alih mengandung teknik tertentu, serangan itu malah dipenuhi celah. Namun ketika salah satu prefek menusukkan tombaknya tepat di antara kedua mata Jonathan, Jonathan sedikit menghindar ke samping dengan seringai di bibirnya. Teknik penyusutan bumi. Di atas tanah, sinar cahaya ungu melesat ke udara. Jarak lebih dari 10 meter di antara mereka menyusut menjadi setengah meter di tengah cahaya yang menyilaukan. Saat tombak itu bersiul melewati telinga Jonathan, dia menusukkan Heaven Sword ke dalam armor kultivator musuh. Pada saat yang sama, teriakan kesakitan terdengar di samping mereka. Saat Jonathan menoleh untuk melihat, dia disambut oleh Seboksia yang berjalan ke arahnya dengan kedua tangan terkatup. Mengikuti di belakangnya adalah tanaman merambat yang menembus prefek lainnya, yang tubuhnya menyusut dengan cepat. "Aku kalah. Kamu bisa memilikinya." Jonathan melemparkan penggarap itu, yang masih hidup, ke kaki Seboksia.
Tanpa ragu-ragu, Seboxia meraih wajah pria itu dan menyerap kekuatan hidupnya. Kekuatan hidup mereka yang tinggal di dunia kecil secara signifikan lebih kuat dibandingkan mereka yang berada di luar, kata Seboxia setelah membuang mayat yang sudah layu itu ke samping. Kemudian, dia berbalik untuk menatap Frank di kejauhan, yang tampaknya masih belum puas. Sementara itu, Jonathan menunjuk ke tanah dan melengkungkan jarinya dengan lembut, memanggil dari tanah sebuah papan catur seukuran telapak tangannya. Aku masih berguna untuknya. Kamu bisa membunuhnya nanti. Jonathan melompat ke samping Frank dan berlutut di sampingnya. Aku punya pertanyaan untukmu. Jawab aku, dan aku akan memberimu kematian secepatnya. Bahu kanan Frank hancur sementara lengan kirinya terpotong. Dengan bidang ramuannya yang ditembus oleh pedang panjang, dia pasti menjadi seorang yang cacat. Dalam keadaan seperti itu, dia akan memilih untuk bunuh diri bahkan jika Jonathan memutuskan untuk melepaskannya, karena dia telah melakukan banyak perbuatan jahat selama bertahun-tahun menjadi prefek. Siksaan akan menjadi satu-satunya hal yang menunggunya dalam hidup sekarang setelah dia kehilangan kultivasinya. Lanjutkan, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Frank tergeletak di tanah, matanya menunjukkan rasa penerimaan yang tenang bukannya rasa takut akan kematian. Saya dengar Anda telah menangkap orang luar. Di mana dia? Bersambung.